warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dinugroho. Saya guru di SDN 1 Karangasem, Kabupaten Klaten. Saya membuat video koneksi antar materi modul 1.4 dalam rangka pemenuhan tugas diklat calon guru penggerak angkatan 7. Kesimpulan tentang peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, maka saya harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diciptakan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu menerapkan disiplin positif, memahami perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol restitusi, menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Keterkaitan antara konsep-konsep inti dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Penerapan konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, mengetahui posisi kontrol restitusi, menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Terciptanya budaya positif akan memudahkan guru dalam menuntun murid dalam rangka mengembangkan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman agar tidak salah arah menuju hal yang membahayakannya dan terbentuk manusia yang merdeka, yaitu manusia yang selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Dalam menjalankan konsep-konsep inti tersebut, seorang guru harus mampu menjalankan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru yang sudah menjalankan nilai dan peran guru penggerak akan mempermudah dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui konsep-konsep inti tersebut. Visi yang mengarah pada perubahan yang positif, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Salah satu perubahan adalah menciptakan budaya positif di sekolah melalui konsep-konsep inti. Menciptakan budaya positif di sekolah yaitu menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, mengetahui posisi kontrol restitusi, menanamkan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah akan mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif bagi murid dan semua warga sekolah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif adalah upaya mendisiplinkan murid tanpa paksaan dengan menyadarkan murid dalam bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran diri berdasar nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya seorang guru memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer, seorang guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mencari solusi atas penyelesaian masalah tersebut. Teori motivasi.
Dalam teori motivasi disebutkan ada 3 hal yang mempengaruhi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Alfikon mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kebutuhan dasar manusia. Dalam modul 1.4, kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan rancangan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Berikut saya tampilkan tentang gambar segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi tentang menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya lebih tertantang untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Dan saat ini saya menghindari hukuman maupun penghargaan dan lebih menekankan pemahaman menghargai diri dan keyakinan yang bersumber dari kebajikan universal. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dialami siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah tumbuhnya semangat dalam diri murid dalam menciptakan budaya positif. Tidak ada paksaan maupun motif tertentu untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saja, perasaan saya sebagai guru sangat senang melihat perkembangan murid-murid dalam menciptakan budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik yang saya lihat adalah munculnya motivasi dari dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Saat ini ada motivasi internal pada murid untuk memperbaiki kesalahan dan saya sangat senang melihat hal tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi karena posisi saya sebagai penghukum. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah,
Hal yang perlu dilakukan adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua murid agar usaha menciptakan budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah namun juga di lingkungan tempatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.